Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكن لا اعتبار لذلك أو كما قال. Hadratul Mukarramun, para alim ulama, para guru-guru kita, wabil khusus teristimewa guru kita bersama Bapak Kiai Haji Dayat berangkat dari sana, Bapak Kiai Dayat pengasuh pondok pesantren Al Hidayah. Kemudian di samping kiri saya ada guru saya juga nih, Bapak Kiai Suci. Ini guru saya waktu di pondok, asal saya nggak ngaji dijawab. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah berkat bimbingan beliau ya sampai seperti ini. Dan guru-guru yang di belakang di samping kanan kiri, mohon maaf tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para beliau. Mudah-mudahan para guru-guru kita nih, para kiai-kiai, mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah dalam membimbing kita, mendidik kita, dan diberikan kesabaran dalam segala cobaan, dalam segala hal rintangan, dan mudah-mudahan ilmu barokah manfaat sehingga bisa bermanfaat bagi anak-anak kita, masa kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Para wali santri fa'ala bina musyarakah, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, dzakara yudzakiru dzakratan. Karena bina musyarakah jadi saling mengingatkan. Kalau saya diundang dalam rangka ngisi pengajian, Masya Allah, atau di sini gudangnya ilmu. Di sini para kiai-kiai banyak. Tadi disebutkan yang ngajarnya sampai 40 orang. Luar biasa. Jadi saya datangnya ke tempat ini, pertama silaturahmi, kedua mengisi kekosongan atau mengisi silaturahmi ini adalah mari kita saling mudzakarah. Jadi saya dalam posisi aman. Kalau mudzakarah itu saling mengingatkan, saling mengisi. Yang lupa biar jadi ingat, yang ingat biar jadi lebih mantap dan bisa mengamalkan. Jadi kalau mudzakarah itu tidak ada guru, tidak ada murid, saling mengingatkan. Kita mudzakarah dalam hal apa? Tentunya dalam hal kebaikan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudzakarah saling memberikan kemanfaatan. Mudzakarah tentang ilmu, mudzakarah tentang agama, mudzakarah tentang akhirat. Kalau perkara dunia tidak usah dimudzakarahkan, semua orang sudah paham. Anak kecil pun juga sudah paham. Kalau mudzakarah soal dunia, anak-anak kecil nih, anak-anak TK, anak-anak SD, kalau kita tanya berapa harga coklat, dia tahu. Berapa harga permen, tahu. Anak-anak remaja, berapa harga motor, tahu. Berapa harga mobil, tahu. Kemudian kalau ditanya tentang akhirat, berapa nilainya sholat tahajud, berapa nilainya sholat berjamaah, berapa nilainya baca Quran setiap hari 1 juz, berapa nilainya baca sholawat setiap hari. Ini banyak yang tidak tahu. Jangankan anak-anak, yang bapak ibunya pun juga tidak tahu. Kalau seandainya semua tahu nilai akhirat,
bagaimana fadilahnya menuntut ilmu, bagaimana fadilahnya memasukkan anaknya ke pondok pesantren, bagaimana fadilahnya memasukkan anak ke pondok tahfidz. Kalau seandainya tahu fadilah ini, maka semua bapak ibu pasti berbondong-bondong untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren untuk menjadi alim dan hafiz. Salah satu contoh fadilah saja, satu orang hafiz Quran itu akan memberikan tiket 10 orang. Satu orang hafiz Quran akan memberikan syafaat 10 orang ke surga. Jadi kalau kita punya anak hafiz, maka akan memberikan 10 tiket ke surga. Ini salah satu contoh fadilah. Begitu juga seorang alim. Kalau kita punya anak seorang alim itu akan bisa memberikan syafaat di alam kubur bagi orang tuanya. Bahkan bisa minta, bisa nego. Wahai malaikat mungkar nakir, nanti kalau bapak saya meninggal kamu jangan tanya. Bisa seperti itu. Orang-orang alim itu bisa komunikasi langsung, nego langsung dengan malaikat mungkar nakir. Siapa yang bisa ngobrol dengan malaikat mungkar nakir? Jenderal mana yang bisa ngobrol dengan malaikat mungkar nakir? Profesor mana yang bisa ngobrol dengan malaikat maut? Profesor mana yang bisa ngobrol dengan para wali, para anbiya? Hanya para ulama, hanya seorang alim yang bisa tembus dengan hal-hal seperti itu. Oleh karenanya hadirin, kalau perkara dunia tidak usah diulang-ulang. Urusan dunia ini singkat padat. Sayyidina Ali mengatakan, memberikan satu gambaran. Jadi banyak orang mengatakan hadis, sebetulnya ini adalah makol Sayyidina Ali. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ini makol, kata-kata rohbah, kata-kata semangatnya Sayyidina Ali, kata mutiara Sayyidina Ali. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramal atau bekerjalah untuk urusan duniamu ka'annaka ta'ishu abadan, seakan kamu itu hidup panjang. Jadi untuk urusan dunia ini ka'annaka ta'ishu abadan, seakan hidup panjang lama. Kalau tidak ada waktu hari ini, besok masih ada waktu. Kalau tidak ada waktu besok, lusa masih ada waktu. Kalau tidak ada waktu lusa, minggu depan masih ada waktu. Kalau tidak ada waktu bulan depan masih ada waktu. Tidak ada waktu lagi tahun depan masih ada waktu. Tidak ada waktu sama sekali, ya tidak masalah. Urusan dunia ini tidak ada waktu pun juga tidak ada masalah. Tapi bagaimana urusan akhirat? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Untuk urusan akhirat ini seakan besok bakal mati. Jadi kalau bapak ibu ada yang ngajak ngaji, yuk kita ke pengajian, bahasanya jangan besok, sekarang. Yuk kita ke pengajian, ayo. Yuk kita antri anak ke pondok pesantren, ayo. Yuk kita ngapal Quran, ayo. Yuk kita sedekah, ayo. Bahasanya ayo. Tidak boleh bahasanya tunda. Jadi kalau untuk urusan akhirat, ka'annaka tamutu ghadan. Sekarang ayo. Kenapa? Karena besok bakal mati. Jadi untuk urusan agama hari ini sekarang. Untuk urusan dunia boleh ditunda-tunda. Ka'annaka ta'ishu abadan, karena hidupnya panjang. Jadi untuk urusan akhirat yang berkaitan dengan agama hari ini sekarang. Jadi bapak ibu memasukkan anaknya ke pondok pesantren ini adalah keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat. Karena aktivitas apapun, sesibuk apapun kita akan diakhiri dengan kematian. Aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Silakan Anda hidup sesukamu, bebas. Mau gaya apa, mau jadi apa silakan. Fa innaka mayitun. Tapi ingat besok bakal mati. Jadi sesibuk apapun, siapapun kita, profesi apapun kita dibatasi oleh kematian. Persiapkan diri kita untuk itu. Maka kata Rasulullah SAW, siapa orang yang pintar, siapa orang yang cerdas, siapa orang yang cerdik. Menurut kita, orang yang pintar itu adalah orang yang sekolahnya tinggi, S1, S2, S3, S3 dan seterusnya. Ya. Menurut kita, orang yang hebat itu, orang yang jenius itu adalah profesor, orang yang pangkatnya tinggi dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar
Orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang hebat, orang yang sukses adalah mandana nafsahu, mampu mengendalikan hawa nafsu. Siapapun orangnya, manakala ia mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka ia orang yang berhasil, maka ia orang yang sukses. Kemudian yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang selalu mempersiapkan setelah kematian. Ini orang yang hebat. Jadi apalah artinya ilmu kita tinggi, titel kita berderet, tapi setiap hari dalam kehidupan kita, pertama mengedepankan hawa nafsu, yang kedua selalu tidak siap mati. Kalau ditanya sudah siap mati belum? Sudah siap mati belum? Kapan siapnya? Nah, dengan bapak ibu memondokkan anak ini, itu artinya sudah mempersiapkan. Kita belajar ilmu, ngaji di mana-mana, dekat dengan para ulama, zikir istighosah bersama, zikir bersama, itu dalam rangka mempersiapkan kematian kita, hadirin sekalian. Secara zahiriah kita nih, aktivitas kita maju ke depan, langkah demi langkah kita ke depan, itu secara zahir kita kelihatannya itu mau ke sekolah, mau ke pondok, mau ke pasar, mau pulang ke rumah. Ini zahiriahnya badan kita. Tapi secara hakikat, ternyata kita melangkah ke depan ini, itu menuju kubur kita masing-masing sebetulnya. Hari demi hari berganti, minggu demi minggu berganti, bulan demi bulan berganti, kemudian tahun demi tahun berganti, semakin ke depan, semakin melangkah ke depan, semakin melangkah ke depan, itu menuju kubur kita masing-masing. Nah, persiapkanlah kita untuk seperti ini. Hadirin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pesan dari guru saya. Tahun 95 saya ngaji di Mekah. Syekh Said Maliki Al-Hasani Al-Makki. Ngaji cuma 4 bulan saja ngaji Pak beliau. Allah yarham. Dalam pengajian beliau sampaikan, ini masih nggak sampai sekarang. Inna fi hayatina laha al-hawaid wal maqasid. Sesungguhnya dalam kehidupan kita ini terdapat ada yang namanya keperluan hidup dan ada yang namanya tujuan hidup. Keperluan dan tujuan, hawaid wal maqasid. Saya kasih contoh. Maksudnya bagaimana keperluan dan tujuan hidup? Saya kasih contoh. Ini contoh fikih. Misalnya kita mau sholat. Sholat itu adalah tujuan. Sebelum sholat apa yang kita lakukan? Berwudu. Maka wudu itu adalah keperluan. Kalau tujuan tidak bisa ditawar-tawar harga mati. Kalau keperluan kondisional, melihat situasi dan keadaan. Sebelum sholat kita wajib berwudu. Kalau tidak ada air maka tayamum. Karena tujuan kita mau sholat maka hukum wudu jadi. Karena tujuan kita mau sholat, hukum sholat apa hukumnya? Wajib. Karena tujuannya mau sholat maka hukum wudu jadi wajib. Tapi kalau dipisah, hukum sholat tetap wajib, hukum wudu jadi sunnah. Kalau dipisah, sholat tetap wajib, hukum wudu jadi sunnah. Kalau digabungkan, hukum wudu jadi wajib. Contoh kita mau sekarang belajar nih. Kita tujuan di pondok pesantren ini, para santri ini adalah ilmu, tujuannya ngaji, tujuannya belajar. Ketika kita sudah punya ilmu, maka ilmu bukan tujuan lagi. Apa tujuannya? Amal. Apalah artinya punya ilmu tidak diamalkan? Ya, al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Orang awam ketika masuk pondok pesantren tujuannya ilmu. Orang alim bukan ilmu lagi tujuannya. Apa tujuannya? Amal.
Ketika ilmu diamalkan, maka sampai kepada tujuan. Jadi dalam kehidupan kita ada yang namanya keperluan hidup dan ada yang tujuan hidup. Ini sering ketukar-tukar. Kalau salah dalam menerapkan, maka hidup kita jadi gak karuan. Bahkan hidup kita jadi terbawa arus kepada kesesatan. Kalau salah menerapkan. Contohnya dunia dan akhirat bandingannya. Dunia ini adalah keperluan, tujuannya akhirat. Tapi karena dunia dijadikan tujuan, akhiratnya nggak ke bawah, ketinggalan, dunianya nggak dapat apa. Oh, benar nggak? Tujuan kita ini dunia, benar nggak? Benar nggak? Hidup kita ini tujuannya dunia. Rasulullah bersabda, "Idza 'azzamat ummati dunya, nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku mengagungkan dunia, membesarkan dunia, nuzi'at minha haibatul Islam, maka Allah cabut kewibawaan Islam, Allah cabut karismatik Islam, Allah cabut kehebatan Islam. Kalau di dalam hati kita ini ada kebesaran dunia, tahajudnya hamba, ngadoati petingna hamba, ngawirid dikir hamba. Kalau ada dunia di hati kita. Saya ingat surah guru dulu tahun 70-an. Ini kampung Cibanteng. Bisa dibayangkan kayak kampung Cibanteng tahun 70-an kayak gimana? Sakit lewat kamu tahun 70-an. Kampung Cibanteng tahun 70-an seperti apa? Bisa kita bayangkan. Jakarta sejakarta tahun 70-an seperti apa? Di Jakarta, di kota Jakarta tahun 70-an seperti apa? Tahun 60-an seperti apa? Jadi ada seorang yang bertanya kepada Kiai dalam waktu ngaji, "Pak Kiai, di kampung saya karena sulit air, maka satu kampung itu bikin satu sumur. Jadi satu kampung itu mengambil manfaat airnya dari sumur itu, sumur yang satu. Maka satu ketika sumur tersebut itu kemasukan anjing. Anjing nyemplung masuk ke dalam sumur itu. Mati anjingnya. Lama-kelamaan 1, 2, 3 hari jadi bangkai, bau airnya. Maka dijawab bertanya, "Pak Kiai, bagaimana cara kami mensucikan air ini? Karena satu kampung ini hanya dapat air dari sumur ini. Kami sudah 3 hari tidak bisa menggunakan air ini, tidak bisa wudu, tidak bisa masak, tidak bisa minum. Bagaimana cara mensucikannya?" Kata Kiai, "Timba air sumur tersebut 200 timbaan." Maka masyarakat semua berbondong-bondong menimba airnya sampai 200 timbaan. Setelah selesai lapor lagi Pak Kiai, "Pak Kiai, kami sudah menimba atau menguras sumur tersebut 200 timbaan. Tapi masih bau Pak Kiai, belum bersih." Maka kata Kiai, "Bangkainya masih ada di situ?" "Masih Pak Kiai." "Kalau masih ada di situ, ribuan timbaan juga nggak bakal suci." Maksudnya diangkat dulu bangkainya, baru dikuras 200 timbaan. Oh begitu kata orang kampung. Jadi diangkat dulu, dihilangkan bangkainya, baru dikuras 200 timbaan, maka jadi suci. Itu tamthil, permisalan dunia dalam hati. Jadi walaupun kita wiridan, zikiran, ibadah sakumat tunjal ari bangken ayat kena mah di jalan hati. Tidak akan tembus. Kenapa saya katakan bangkai di dunia? Memang begitu hadis Rasul. Ad-dunya jifatun. Ini hadis Rasul. Ad-dunya itu seperti bangkai. Wa may yatlubuha wa may yuriduha. Saha nu suka bangkai. Siapa yang suka bangkai? Ad-dunya jifatun. Dunia itu seperti bangkai. Wa may yatlubuha. Siapa yang suka cari-cari bangkai? Siapa? Kerok ngomong nanya, kerok ngomong nanya. Tapi berdasarkan hadisnya, dia kilab, yang suka bangkai itu anjing. Masya Allah. Dan ini terbukti idza azamat ummati dunya nuziat min haibatul Islam. Kalau umat ini selalu membesarkan dunia, maka Allah cabut kehebatan Islam. Lemah Islam di mana-mana. Doanya seperti tidak dikabul. Kita lihat sekarang nih di Indonesia nih.
jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia nih 95%. Ya. Kalau kita melihat ataupun kalau kita merujuk kepada ayat dan hadis, Quran dan hadis, mestinya yang turun di Indonesia bercurah-curah rahmat, pertolongan Allah. Tapi apa yang terjadi di negara kita sekarang ini? Kalau kita ngobrol sesama teman, sesama tetangga, siapapun umat Islam di Indonesia, itu obrolannya yang dibicarakan seputar masalah dan kesusahan. Betul nggak? Betul nggak? Kita ngobrol sama si fulan A, B, C, D, lengkap muslim semua nih, yang dibicarakan seputar keluhan dan kesusahan. Betul nggak? Kadang-kadang kita ngobrol sama kiainya juga ngomongin keluhan lagi kiainya. Tuh, ngomongin kesusahan. Betul nggak? Padahal janji Allah pasti. Allah, pertolongan Allah bersama umat Islam, pertolongan Allah bersama orang beriman. Di mana ini kelemahannya? Di mana ini penyakitnya? Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah kedatangan tamu dari Qatar, ya. Ini tamu dari Qatar ini ada beberapa ulama, ada 6 orang ulama tamu dari Qatar ini. Bertanya, Pak Kiai, di Indonesia ini yang jumlah mayoritas muslim kebanyakan mazhab siapa? Kebanyakan penganut mazhab siapa? Maka saya jawab, mazhab Syafi'i. Betul nggak? Ini ulama dari kota nanya lagi, Pak Kiai, menurut mazhab Syafi'i aurat wanita itu bagaimana? Menurut mazhab Syafi'i aurat wanita itu bagaimana? Maka saya jawab, seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau dalam kitab Fathul itu fi kharij shalah, amma fi dakhil shalah fajabihu hakrida. Seluruhnya, kita pakai yang standar fikih Indonesia ya. Seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Setuju nggak? Betul nggak? Maka ini syarat nanya lagi. Oh Pak Kiai, berarti itu yang di jalan-jalan, yang udahnya kelihatan, ketiaknya kelihatan, betisnya kelihatan, itu mazhab siapa? Waduh, bingung kita jawabnya. Ini menunjukkan satu gambaran bahwa di Indonesia seperti ini, jumlah Islamnya mayoritas, tapi amaliyahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan amaliyahnya. Jujur-jujuran kita ya, jujur. Di penjara nih, di Serang, penghuninya banyakkan Islam apa bukan, apa non-Muslim? Jumlah umat Islam di Indonesia ini, yang sholat sama yang nggak sholat banyak mana? Wanita-wanita muslimah di Indonesia yang jumlahnya mayoritas, yang nutup aurat sama yang nutup aurat banyak mana? Yang nutup aurat sama yang telanjang banyak mana? Hah? Yang telanjang. Saya dari sana, dari mana? Dari Gunung Sari ke sini. Kan ini hari Minggu pagi, banyak tuh garis-garis yang pada olahraga, pada pakai segini. Masya Allah, saya akan duduk di depan. Jadi mau nggak melihat ada di depan atau kumaha itu? Kalau di Pulau Timur ini nanti saya mau ngisi ceramah ini, jangan bubar ini. Jadi depan mata saya itu isinya tuh paha sama susu. Di depan mata saya, mau tidak dilihat, saya duduk di depan, mubazir. Ya, dilihat. Pamali, gampang dosa pamali ya. Ya, dilihat, mubazir. Sakelas kiai nabi masih mau nonton. Komun tengah nama. Cek. Lumayan. Beginilah keadaan kita umat Islam di Indonesia. Apalagi sekarang nih, kalau kita lihat di YouTube medsos nih, saling bertikai. Lagi musim ya, adu tes DNA tentang nasab. Masya Allah. Kalau kita kembali pada tadi, idza azamat ummatin dunia nuziyat minha hebatul Islam. Apabila umatku mengangkat dunia, maka Allah cabut wibawa Islamnya. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hurmat barakatul wahyi. Apabila umatku meninggalkan amalan nahi munkar, ayat kemungkaran depan mata kita diam saja, cuek. Hurmat barakatul wahyi, maka Allah haramkan, hilangkan keberkahan wahyu. Allah hilangkan keberkahan wahyu.
Kalau umat Islam dihilangkan keberkahan wahyu, pemahaman, ilham, maka umat Islam ini banyak yang belajar ilmu agama tapi tidak paham agama. Akhirnya apa? Ilmu yang dimilikinya bukan memuliakan dirinya, malah menghinakan dirinya. Ini akibat punya ilmu agama tapi tidak paham amal agama. Satu. Kemudian yang berikutnya ketiga, idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku saling menggunjing, saling menjatuhkan, saling menghina, saqatat min ainillah, maka gugurlah dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah biarkan. Jadi selama umat Islam satu sama lain saling menggunjing, saling memfitnah, saling membuka aib, membuka keburukan, saqatat min ainillah, maka Allah tidak akan turun pertolongan Allah. Kita hadirin umat Islam, kalau harus bersaing dengan orang Yahudi dari zaman ke zaman, dari zaman para nabi, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman para wali, sampai saat ini, kalau kita harus bersaing dengan kekuatan, kalah kita dari dulu. Dari zaman para nabi, zaman para sahabat, para wali, mereka semua berhadapan dengan atau bersaing, berperang, berhadapan dengan non-muslim, bukan dengan kekuatan fisik, bukan dengan kekuatan otak, bukan dengan kekuatan fisik, tapi kekuatan hati, kekuatan rohani. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang Yahudi sekarang ini, dengan kekuatan kehebatan fisik, kalah dari dulu, kalah kita. Nah, inilah kelemahan umat Islam yang dimiliki oleh orang Yahudi. Kalau umat Islam saling menjatuhkan, ini justru yang dimiliki. Inilah kelemahan kita. Oleh karena hadirin sekalian, mari kita gemburkan, mari kita gaungkan, bersatu sesama umat Islam, saling menciptakan mahabbah wal ulfah, kasih sayang di antara kita. Apalagi di santri-santri calon-calon rijal subadul Subhanallah yaum rijalul ghad. Antum semua nih yang sekarang masih dalam tahap belajar, ini akan menantang, menjawab keadaan Indonesia, keadaan umat Islam ke depan. Maka disayangkan kalau saatnya sekarang ini tidak meluangkan waktu dengan baik. Jadi mana Bapak Ibu nih, Bapak Ibu pengen punya anak hafid Quran, pengen punya anak alim, pengen ahli dalam kitab, pengen. Kalau kepengen harus sinkron, harus sejalan, orang tua, murid dan guru. Kalau salah satu ada yang beda, nggak jalan. Harus sejalan, orang tua, murid dan guru harus kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, pasti gagal. Contohnya kedekatan, mahabbah, ta'adduban, karena kita jaga adab. Karena itu guru kita, orang tua misalnya cium tangannya seperti ini namanya ta'adduban. Memang kudunya begitu. Tapi kalau kita cium tangannya begini nih, sebaliknya ini ta'adduban, baliknya tabarrukan. Contoh taharusan ini mas saya misalnya, saya pernah salaman dengan Habib Umar. Habib Umar pernah salaman dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Saya pernah salaman dengan Abu Yadim Yati Cidahu. Abu Yadim Yati pernah salaman dengan Mama Sempur, Mama Bakri Sempur. Mama Sempur pernah salaman dengan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi pernah salaman dengan Syekh Yasir Al-Fadangi. Pernah salaman dengan Syekh Zaini Dahlan. Dan seterusnya begitu. Jadi kalau antum semua para santri cuma salam begini, ini ta'adduban, emang kudunya begitu. Tapi kalau dibalik, tabarukan, ngalap berkah. Guru saya pernah salaman dengan gurunya lagi, guru lagi pernah salaman dengan gurunya lagi, gurunya pernah sampai kepada Rasulullah. Ini telapak tangan guru ini mahal. Kemudian kalau kita balik lagi sampai 3 kali misalnya, ta'adduban, tabarukan, tahaba, berharap kita dicintai guru, berharap guru cinta sama kita. Jadi syaratnya murid harus cinta kepada guru. Syaratnya mendapatkan keberkahan keridhaan guru, murid harus cinta kepada guru dan guru harus mencintai gurunya. Kalau salah satunya nggak dapat, nggak bisa.
murid tidak cinta kepada guru, atau sebaliknya guru tidak cinta kepada murid. Ta'adduban yang pertama jaga adab, tabarrukan yang kedua ngalap berkah, bahwa guru kita ini pernah bersama dengan guru sampai ke atas. Kemudian balik lagi, tahabba, saling menanamkan kasih sayang. Ini guru pasti akan ada rasa cinta. Rasa cintanya guru itu adalah modal kesuksesan anak. Rasa ridho dan cintanya guru modal kesuksesan anak. Beloknya saja bisa ngaji komo pinterna, malesnya saja sukses komo rajinan. Maka ini harus dijaga. Dari guru ke guru pun juga semua seperti itu, menjaga adab. Contohnya kita dengar Abu Yadi Jati sudah menjadi ulama besar, sudah besar, keilmuannya sudah luar biasa. Tapi konon pernah terdengar setiap malam Jumat ziarah ke makam Tuan Syahdul Jailani, setiap malam Jumat. Ini kalau dipikir-pikir, kan saya sudah besar, ada apa harus jalan tiap malam Jumat ke sana? Ini kalau bukan rasa takzim yang tinggi, rasa adab yang tinggi, tidak akan dilakukan itu. Jadi rasa adab yang tinggi. Ada lagi cerita Kiai Hasan Kiai Gong, kalau saya ingin melepas sendalnya dengan adab, begitu sampai di aras ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala langsung, secara langsung, maka Rasul ingin melepas sendalnya. Maka apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya Muhammad, la taqla' na'laika li'annahu asyrafun min hadzal 'arsy. Hai Muhammad, jangan kau lepas sendalmu, karena sendalmu lebih mulia daripada arsy ini. Sandalnya Rasul lebih mulia daripada arsy ini. Banyak sekali keterangan seperti itu. Bagaimana dengan Nabi Musa? Nabi Musa ketika menerima wahyu, ya Musa, faqla' na'laika. Hai Musa, lepaslah sendalmu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini saya sedang cerita tentang adab. Jadi begitu kita jaga adab, maka itu adalah awal kemuliaan, awal kesuksesan. Baik santrinya maupun orang tuanya. Orang tua juga demikian, jaga adab kepada guru anak kita. Jaga adab bahwa anak kita kita titipkan kepada guru kita ini adalah masa depan dunia akhirat. Masa depan dunia akhirat yang menjadi tanggungan dunia akhirat. Guru-guru kita ini sangat berat sekali, hadirin sekalian. Masih banyak kisah-kisah seperti ini. Imam Syafi'i rahimahullah contohnya, ketika ibunya berdiskusi kepada ngobrol kepada tetangga-tetangganya, kata ibunya Imam Syafi'i, kalian tahu kenapa anak saya umur 7 tahun sudah hafal Quran, kemudian umur 10 tahun sudah hafal muwatta, kitab muwatta. Jadi Imam Syafi'i itu kalau mau ngaji ke satu guru, ngaji ke Imam Malik, itu kitabnya sudah dihafal dulu. Maka kata yang lain, oh karena dia orangnya rajin. Ya, itu betul. Kata yang lain lagi, oh karena dia cerdas orangnya. Ya, betul. Kata yang lain, oh karena dia orangnya sungguh-sungguh telaten. Ya, betul. Maka kata ibunya, itu semua jawaban benar. Tapi yang paling mendasar, yang paling tepat, aku sebagai seorang ibunya nih, tidak pernah menyusui anakku Imam Syafi'i ini sebelum aku berwudu. Sebelum aku berwudu. Jadi untuk menyusui anaknya saya, jaga wudu. Kemudian setiap hari Jumat aku bersedekah kepada guru-gurunya Syafi'i berupa makanan. Jadi Imam Syafi'i ini ibunya itu setiap hari Jumat rajin sedekah kepada guru-gurunya. Ini berarti keberkahan yang luar biasa. Jadi kesuksesan anak kita, keberhasilan anak kita, 50% kemampuan, atau saya kurangi saja, 30% kemampuan dirinya, 30% kecerdasan anaknya, kesungguh-sungguhan anaknya, kerajinan anaknya, 20% kesungguh-sungguhan orang tuanya, 50% ridho gurunya. 50% tinggi nih. 50% ridho, senang hati gurunya. Begitu dikecewakan hati gurunya, maka gagal anaknya. Maka jangan sampai mengecewakan hati guru. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, inilah perjalanan hidup kita yang sesungguhnya.
Kita semua sama-sama ingin sukses dalam hidup kita, betul nggak? Kita semua sama-sama ingin sukses, betul tidak? Ingin bahagia. Siapa yang hidupnya ingin gagal? Ngacung. Siapa yang hidupnya ingin gagal? Siapa yang hidupnya ingin susah? Siapa yang hidupnya ingin sengsara? Tidak ada yang ngacung. Siapa yang hidupnya ingin sukses? Ngacung semua. Kesuksesan di dalam Quran cuma ada 2 kalimat. Kesuksesan dalam Quran cuma ada 2 kalimat. Yang pertama dengan kalimat najah, yang kedua dengan kalimat fauz. Najah dan fauz. Kalimat 2 ini kalau kita lihat kanan kirinya tidak ada kaitannya dengan jabatan, tidak ada kaitannya dengan pangkat, tidak ada kaitannya dengan uang, tidak ada kaitannya dengan fasilitas. Kalimat yang 2 ini najah dan fauz kaitannya dengan pertama iman, kedua amal soleh, ketiga ilmu. Jadi selama kita punya iman dan beramal soleh dan berilmu, maka hidup kita sukses. Siapapun kita, orang miskinkah, orang kayakah, siapapun kita, itulah kunci sukses. Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci sukses itu adalah sejauh mana kita mengamalkan seluruh perintah Allah, menghidupkan sunnah Rasul dalam kehidupan kita, dan belajar. Selama kita belajar, terus belajar dan terus belajar, maka kita dikategorikan masih tolak ilmu, masih dikategorikan santri. Walaupun kita sudah punya cucu, tapi kalau kita masih terus belajar, maka kita masih dalam kategori santri. Kalau kita masih dalam kategori santri, maka kita masih diampuni, masih dimaklumi. Segala kesalahan-kesalahan apapun dalam kehidupan kita masih dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Bapak Ibu, mari kita kerjasama yang baik, orang tua, anak, dan guru, supaya anak kita sukses, kita juga yang lebih ini supaya lancar. Ya, man shalla wa sallama, man shalla alaihi wa sallama faqad adraka ma'mulahu. Barang siapa yang suka baca sholawat, yang terus-menerus baca sholawat kepada Rasul, faqad adraka ma'mulahu, maka Allah akan ia akan mendapatkan apa yang dicita-citakannya, apa yang diinginkannya. Maka kalau kita punya anak di pondok suka baca sholawat, seperti hadroh tadi dibacakan sholawat, yasin dan seterusnya, setiap kali sholawat dibacakan, faqad adraka ma'mulahu, maka akan mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Jadi Bapak Ibu, lamun boga kahayang, kalau ingin punya keinginan, nggak usah sulit-sulit, perbanyak baca sholawat, perbanyak wiridan, perbanyak pikiran, maka insya Allah Allah akan menemukan apa yang kita cita-citakan. Anak yang soleh, anak yang solehah, anak alim dan alimah, anak hafidh, itu semua menjadi dambaan kita semua. Mari kita bekerja sama, dan guru zahir dan batinnya. Zahirnya kita perhatikan, batinnya kita tanamkan rasa sayang kepada guru. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Beli nanas di pasar pagi, kurang puas besok undang lagi. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan dan acara yang berbeda. Insyaallah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.